Udah keluar ya? Belum. Oh, belum. Sudah. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini kita lanjutkan yang kemarin. Terakhir itu kan sampai basmalah ya. Sampai basmalah. Jadi kita masuk ke yang ayat kedua di surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin menurut tafsir Ibnu Katsir jilid 1. Ini kurang lebih barangkali kalau secara makna ya, kita coba preteli ya satu per makna satu kalimatnya gitu ya. Pertama adalah poin di alhamdulillah, terus ada rob ya, robbi sama al-alamin. Kalau di tafsir Ibnu Katsir disampaikan alhamdu itu alif lam mim yang ada di sini ini memberikan makna bahwa dia berlaku untuk segala macam jenis dan bentuk gitu ya. Jadi semua segala sesuatu yang bentuknya hamdu yaitu puji-pujian gitu ya. Itu adalah lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi di sini penekanannya di alif lam mim yang ada di depan hamdunya ini. Dan di sini kalau Robi ini ada 3 poin saya kira yang bisa disarikan dari tafsir. Pertama adalah dia bermakna pemilik, dia juga penguasa, dan dia juga sebagai pengendali kalau berdasarkan tafsir itu. Dan secara bahasa Rob itu ditujukan kepada Tuhan dan kepada yang berbuat kebaikan, yang memberikan kebaikan kepada kita ya. Dan Ar-Rob juga merupakan nama yang agung atau kita sebutkan Al-Ismul A'zam. Sedangkan Al-Alamin kalau kita lihat dari asal katanya dari alamu, itu merupakan segala sesuatu yang selain Allah. Jadi kalau istilahnya alam ya, alam itu pokoknya semua di luar Allah itu alam, mau dia bumi, langit gitu ya, manusia, hewan, semua itu adalah alam. Dan bentuk jamak dari alamu yang tidak memiliki mufrad, yaitu bentuknya bentuk tunggal. Al-awalinu berarti berbagai macam makhluk yang ada di langit, di bumi dan daratan maupun lautan, dan setiap angkatan zaman generasi. Jadi memang kalau kita lihat di dalam semacam diagram gitu ya, diagram biasa kan, bahwa misalkan dalam satu lingkaran itu adalah misalkan Allah ya, yang selebihnya di luar itu adalah alam gitu ya. Sempitnya seperti itu barangkali. Jadi mau dia langit, bumi, bahkan generasi sekarang, generasi penerus itu termasuk alam. Nah ini ada beberapa barangkali menurut ini ya beberapa hadis dan juga penjelasannya dari Bishr bin Imarah meriwayatkan dari Abu Rauf dari Dahak dari Ibnu Abbas. Jadi alhamdulillahirabbil alamin itu artinya segala puji bagi Allah, pemilik seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi serta apa yang ada di antara keduanya, baik yang kita ketahui maupun yang tidak diketahui. Jadi karena terbatas ya, maksudnya tingkat indera kita sebagai manusia terbatas, maka di sini ada yang tidak diketahui pun ya termasuk di dalam definisi alam ya yang di sini. Terus di Az-Zajjaj mengatakan al-alamu berarti semua yang diciptakan oleh Allah di dunia dan juga di akhirat. Dan Al-Qurtubi membenarkannya. Menurut penulis dari Ibnu Katsir sendiri, al-alamu berasal dari kata al-alamatu karena alam merupakan bukti yang menunjukkan adanya pencipta serta keesaannya. Itu secara makna terkait dengan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di situ di tafsir itu dibahas juga sebenarnya apa sih sebenarnya bedanya antara alhamdu dengan asyukru. Katanya dua hal itu ya terkadang mirip gitu ya. Dengan alhamdulillah berarti bersyukur gitu ya. Tapi ada sedikit mungkin perbedaan-perbedaannya. Dari Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan alhamdulillah merupakan pujian yang disampaikan Allah untuk dirinya. Di dalamnya terkandung perintah kepada hamba-hambanya supaya mereka memujinya, seolah-olah dia mengatakan ucapkanlah alhamdulillah.
Nah, ini diberikan 2 tabel untuk bisa membedakan. Kalau alhamdu, di sini merupakan pujian melalui ucapan kepada yang berhak mendapatkan pujian, disertai penyebutan segala sifat-sifat baik yang berkenaan dengan dirinya maupun berkenaan dengan pihak orang lain. Sedangkan asyukru merupakan pujian tiada lain kecuali dilakukan terhadap sifat-sifat yang berkenaan dengan selainnya yang disampaikan melalui hati, lisan, ataupun dengan anggota badan. Jadi ada ini ya pergerakannya gitu ya, bentuk syukurnya. Jadi maka keumuman dan kekhususan ini terkait dengan apa ya istilahnya perbedaan pendapat juga antara keumuman dan kekhususan di dalam alhamdu dan asyukru. Yang pertama, alhamdu itu dikatakan lebih umum daripada asyukru karena terjadi pada sifat-sifat yang berkenaan dengan diri sendiri dan juga pihak lain. Misalnya kita mengatakan aku memujinya, alhamdulillah, karena sifatnya yang kesatria dan karena kedermawanannya. Tetapi juga lebih khusus karena hanya bisa diungkapkan melalui ucapan. Jadi seolah ini lebih khususnya di situ hanya ucapan aja. Sedangkan asyukru itu lebih umum daripada alhamdu gitu ya. Karena ia dapat diungkapkan melalui ucapan, perbuatan, dan juga niat. Tetapi dia lebih khusus karena tidak bisa dikatakan bahwa aku berterima kasih kepadanya gitu atas sifatnya yang satria dan sebagainya. Namun bisa dikatakan aku berterima kasih kepadanya atas kedermawanan dan kebaikannya kepadaku. Gitu. Jadi di situ memang dibahas sih antara perbedaan keduanya. Ada yang bilang bisa alhamdulillah itu bisa lebih umum gitu daripada asyukru. Ada juga yang asyukru bisa lebih umum daripada alhamdulillah. Nah, ini beberapa keutamaan barangkali tentang hamdalah ya mungkin. Pertama, kalau melihat dari tafsir itu ada bentuk anugerah suatu nikmat. Ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini hasan, riwayat ininya levelnya. Ayatnya kurang lebih artinya Allah tidak menganugerahkan suatu nikmat kepada seorang hamba lalu ia mengucapkan alhamdulillah, melainkan apa yang diberikannya itu lebih baik daripada apa yang diambilnya. Jadi di sini ya anugerah suatu nikmat ya yang Allah berikan. Yang kedua adalah disukai Allah. Ini berdasarkan riwayat dari Al-Aswad bin Sari. Aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, maukah engkau aku puji dengan berbagai pujian seperti yang aku sampaikan untuk Rabbku Allah tabaraka ta'ala. Maka beliau bersabda, adapun sesungguhnya Rabbmu menyukai pujian alhamdulillah. Alhamdulillah maksudnya di sini. Dan yang terakhir adalah sebaik-baik doa. Nah, ini diriwayatkan dari Abu Isa, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat La ilaha illallah dan sebaik-baik doa adalah Alhamdulillah. Nih, maka setiap doa kita disunahkan ya untuk mengucapkan di awal itu dengan Alhamdulillah. Dan juga diteruskan dengan sholawat. Biasanya sholawat. Habis itu kita menyampaikan maksud doanya. Karena itu sesuai dengan hadis ini sebaik-baik doa. Nah, itu tentang alhamdulillahirabbil alamin ya. Mungkin satu dulu atau satu lagi Pak Agus? Apa namanya Ar-Rahmanir-Rahim. Sekarang Malik Yaumiddin, dulu Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin masih belum. Cukup aja dulu atau cukup dulu balik dulu ke atas, balik dulu ke atas. Ke pertama ya. Ar-Rahmanir-Rahimnya nanti mungkin ya. Atas. Oh ya dah. Nah, ini ya? Jadi cara memecahnya barangkali ini maknanya. Jadi secara bahasa ini mecahnya itu alhamdu itu subjek, lillahi predikat, kemudian Rabbil alamin sifat dari Allah. Dari ya mending disatuin ya bagus ya. Jadi kok nggak bisa ya punya saya sebentar. Notate-nya. Nah, ini. Jadi ini alhamdulillah satu kata. Ini dipisah. Nah, ini jadi satu kesatuan.
Karena nanti Iya, iya, ada iya. yang keduanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman gitu ya. Nah, nanti yang Iya. ketiganya Malik gitu. Nah, jadi ini tiga ini, satu sebagai Rob, kemudian sebagai penyayang, dan sebagai Raja, gitu. Jadi sifat dari Allah. Nah, Jadi alhamdulillah, oke. segala puji, nah, makanya di sana juga tafsirnya kan alhamdulillah, adalah milik Allah, adalah untuk Allah. Allah itu Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin gitu. Jadi ini nanti Oh, iya, Allah iya, iya, itu iya. ini satu, dua, tiga sifat. Iya, iya, iya. Alhamdulillahi. Segala puji adalah milik Allah. Allah itu Rabbil Alamin. Allah berhak dipuji karena Allah itu adalah Tuhan semesta alam. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Malik Yaumiddin yang menguasai hari pembalasan. Barulah kesananya iya karena berdua iya karena. Paham ya Pak ini Pak? Jadi Oh, siap, siap. jadi ini teh sebetulnya yang Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin itu menjadi sifat dari Allah. Makanya di sini Allah ini ya. cirinya tuh ini nih. Kasroh Ar-Rahman Ar-Rahim Rabbil Alamin Maliki. Kenapa Miki? Karena mengikuti kepada kalimah Allah. Kalau ini kan alhamdulillah. Iya, Nah, itu yang disebut dengan nanti ilmu nahwu gitu, ilmu nahwu. iya, iya, betul, betul, bagus. Ya, jadi Ya. alhamdulillahi Rabbil Alamin sebelah kiri. Nah, tentunya alhamdulillahi Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Maliki Yaumiddin. Seolah-olah gitu kalau dipecahkan gitu. Iya, siap, siap, bagus. Nanti insya Allah diperbaiki. Jadi makanya nanti kalau kajian itu kalau waktunya cukup pas sebetulnya satu kesatuan ini tiga ini satu rangkaian ini tuh. Baru Sampai topik iya kajian karena Jum berdua ya. iya karena stain gitu. Ya, Jadi siap, kalau siap. kalau dalam kajian satu topik alhamdulillahi Rabbil Alamin, alhamdulillahi Ar-Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Maliki Yaumiddin gitu. Malik Jadi Allah Yaumiddin. tuh tiga ini ya. Baru kesananya iya karena berdua iya karena stain. Gitu ya. Alhamdulillah kalau yang Siap, lainnya siap. sudah bagus ya. Barangkali Mangga ada komentar dan tanggapan dulu gitu ya. Pak Agus mau nanya Pak Agus. Mangga. Yang tadi yang alhamdulillah itu bentuk pujian. Yang tiga alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah maliki yaumiddin, alhamdulillah ar-rahman ar-rahim ya. Betul Pak Agus ya. Lillahi, enggak pakai lillahi dulu. Alhamdulillahi Rabbil alamin, alhamdulillahi rahmanir rahim, alhamdulillahi maliki yaumiddin. Jadi lillahinya jadi sifat dari Allah. Sifat kalau alhamdulillah itu sebenarnya apa ya bentuknya pemilik atau seperti apa ya Pak? Jadi gini kalau dalam bahasa Arab disebutnya jumlah ismiyah, subjek predikat. Subjeknya alhamdulillah. Jadi puji itu adalah untuk Allah. Puji itu adalah milik Allah. Segitu kalimatnya selesai. Lalu dijelaskan sifatnya. Kenapa gitu? Kenapa kok milik Allah? Karena sebetulnya Allah lah yang menciptakan alam semesta ini. Makna Rob itu adalah pencipta. Allah lah pemilik alam semesta ini. Allah lah penguasa alam semesta ini. Kenapa puji itu hanya milik Allah? Hanya Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Yang lainnya nggak ada yang maha pengasih, yang maha penyayang. Kenapa puji itu milik Allah, hanya milik Allah? Karena Allah lah yang menguasai nanti hari pembalasan. Gitu. Jadi kita mengenal Allah. Gitu. Jadi Allah akan membalas. Gitu, akan membalas. Tapi pembalasan Allah itu dengan landasan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Gitu. Makanya kalau dalam janji-janji Allah, ketika orang itu taat, Allah itu suka menjanjikannya adalah yaghfir lakum dzunubakum. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, itulah sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah itu kalimatnya selesai, subjek predikat. Subjek predikat. Nah, Ar-Rabb, Ar-Rahman sama Malik itu sifat dari Allah. Jadi misalkan gini, misalkan yang terhormat Bapak Satori, yang anu gitu, ibarat gitu lah. Jadi menyifati. Yang terhormat Bapak Satori yang baik gitu, yang ramah. Gitu. Baik. Oke. Gitu. Itu Nah, kata sifatnya ya Pak ya. Alhamdulillah itu pujian kata kerjanya. Allah itu subjek gitu Pak. Alhamdulillah itu subjeknya betul. Lillah itu adalah predikatnya adalah untuk Allah. Lillah predikat. Oke, baik. Subjek predikat.
Nah, kalau Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim itu keterangan sifat dari Allah. Satu lagi Pak Agus mau nanya yang kasrah doma itu patah itu Robbi, Robba itu Robbul itu arti maknanya itu bisa berbeda. Iya, nah itu tuh dalam ilmu nahwu gitu ya. Kenapa dibaca Robbi? Karena dia itu menjelaskan tentang lillahi, sifat dari Allah gitu. Kalau misalkan alhamdu Rabbul Alamin berarti puji itu adalah Tuhan. Waduh, salah jadinya. Kalau alhamdu Rabbul Alamin gitu. Kalau dibaca alhamdu Rabbul Alamin, puji itu adalah Tuhan gitu. Kalau ini mah enggak, puji itu adalah milik Allah yang jadinya bahasanya. Jadi ini jadi makna sifat bukan sebagai predikat. Jadi Robbi, Ar-Rahmani, Maliki itu mengikuti harokat yang disifatinya. Jadi gini, kalau kata sifat harus mengikuti kata yang disifatinya. Jadi Robbi itu menyifati, menerangkan, menjelaskan tentang Allahi. Kenapa Allahi? Karena ada li. Nah, gitu. Kenapa? Kan kalau misalkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau asalnya semuanya itu doma. Kalau jadi kasroh, jadi fathah, karena ada sesuatu yang membuat dia berubah. Sekali lagi nih, asalnya itu kata itu pakai kata doma. Seperti alhamdu, Allahu Akbar. Nah, berubah jadi kasroh, berubah jadi fathah, karena ada sesuatu. Nah, sesuatunya apa? Kalau yang mengkasrohkan, salah satunya adalah huruf jar. Huruf jar itu li, huruf jar. Nanti diapalin min ila an ala fi bi kali, ada 9. Ngelotok gitu ya. Min ila an ala ruba fi bi kali. Nah, itu dengan 9 kata itu, maka yang tadinya harokat domah menjadi kasroh. Nah, gitu. Dengan min, makanya harus apa itu karena nanti spontan. Begitu ada huruf itu, kesana itu harus kasroh. Min ila an ala fi bi kali. Min ila ala ruba fi bi kali. Gitu ya. Nah, kalau nggak ada apa-apa nih. Kalau fathah mansub biasanya sebagai predikat. Sebagai objek. Sebagai objek nanti. Kalau dalam bahasa Indonesia gitu. Kalau dalam bahasa Arab kan ada istilahnya maf'ul, maf'ul bi, maf'ul alai, maf'ul gitu banyak. Beda istilah ya. Jadi gitu, Pak. Jadi kenapa Robbi itu mengikuti kepada kata Allah? Ya. Makanya memang harus belajar dulu kata kasrah doma itu mengikuti kata sebelumnya ya. Jadi harus memang, itu disebutnya ilmu nahwu. Ilmu nahwu ya, betul. Cuma sebelum ilmu nahwu itu kita nanti belajar dulu ilmu syaraf, bentuk-bentuk kata. Kan ada misalkan gini, hamidallah. Hamidah itu sebetulnya memuji. Hamidallah. Hamid, orang yang memuji. Mahmud, orang yang dipuji. Kan ada nama Hamid. Kalau Hamid itu artinya orang yang memuji. Kalau Mahmud itu orang yang dipuji, terpuji. Mahmud. Hamid, apalagi? Hamdan lillah. Pujian itu milik Allah. Hamdan lillah. Ada. Hamdan wa syukron. Hamdan wa syukron. Nah, gitu. Hamdan wa syukron. Alhamdulillah, terima kasih. Sama dengan itu. Iya, nanti ada gitu. Aduh. Insya Allah. Ya, harus belajar lagi. Saya dulu pernah belajar di madrasah, tapi udah lupa lagi. Nanti ternyata ini. Pak Yul. Iya, rata-rata waktu kecil mungkin diarahkan dasar, cuman ketika di SMP, SMA memang rada susah. Ini di komplek juga untuk pada ngaji teh begitu SMP teh bisa lepas gitu. Iya. Dan di Unisba sendiri kelihatannya memang KPAI tidak sampai sini ya. Kurikulumnya tuh tuh nggak ada kayaknya. Sama udah ada sih dulu teh. Malah pernah ada pelatihan khusus bahasa Arab pakai metode takwa Pak Aminuddin, Dr. Aminuddin. Dosen-dosen pada yang waktu itu pesertanya. Saya pernah ikutan. Gitu. Tapi belum ya kan adalah bahasa juga. Kemudian ya peminatnya juga kurang gitu. Ya punten-punten lah. Di Fakultas Teknik, terutama di jurusan Teknik Industri, kan mahasiswa tuh ditargetkan hafal juz 30. Ya. Semester 1 15 surat dan sebagainya. Nah, tapi kalau di dosennya mungkin masih belum juga sebetulnya mungkin gitu ya.
Iya. Tapi kadang kalau Setelah belajar begitu, didorong-dorong juga belum pada garabung gitu. menarik. Iya, menarik nih Pak. Ya makanya ya untuk nanti saya ini terus lah di grup saya hasil ini kita paparkan juga supaya memang ada manfaatnya. Seperti ini kan kita tahu bahwa fatah qasadoma itu bukan yang sekedar tulisan tapi memang ada maknanya gitu loh Pak Agus. Iya. Betul. Iya. Makanya kayak tadi, punten Pak Satri tadi kan nakalal akhirati. Pak Satri tadi nakalal akhiratu. Kalau ngerti bahasa Arab mah insya Allah ingat gitu loh. Oh, itu teh mudhof ilaih harus nakalal akhirati, nggak pernah nakalal akhiratu. Karena akan berubah maknanya gitu. Kata mudhof ilaih itu apa ya? Kata majemuk kalau bahasa kita mah. Rumah makan. Kadang-kadang suka gitu kan. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Arab ada disebut dengan mudhof ilaih seperti ini, Rabbil alamin, Maliki yaumiddin, mudhof ilaih. Kata majemuk dua kata menjadi satu kesatuan, rumah makan model gitu. Jadi ini kemarin saya sudah obrolin ya, termasuk dengan grupnya sebelah. Kurikulum kajian yang kita bikin nih nanti akan diseragamkan untuk semua kelompok pengajian termasuknya ibu-ibu. Jadi nanti ada satu jadwal yang gabungan, terutama kaitan dengan idiknya, kajian idiknya. Itu mungkin bisa jadi digabung. Dan bahkan nanti ada satu event yang semua dosen gitu ya. Jadi kayak kemarin kan kita sudah ngundang Pak Bambang gitu kan. Jadi supaya nanti program ini tuh terencana, terprogram, terukur dan hasilnya mudah-mudahan ada paling tidak setiap semester, tiap tahun tuh ada. Entah dalam bentuk makalah, paper, kaitan dengan ID gitu ya. Kalau tafsirnya saya kira nggak usah lah, itu mungkin nanti itu mah khusus Unisba saja terkait dengan tafsirnya gitu. Yang penting mah kita mendalami tafsirnya. Tapi kaitan dengan ID ini nanti mudah-mudahan kita bisa menghasilkan sesuatu sehingga pada saat akhir kajian ya saya harap sih tidak lebih dari 2 tahun paling tidak kita sudah bisa merevisi buku ID-nya Fakultas Teknik gitu kan ya. Jadi itu targetingnya. Jadi makanya nanti saya sudah bicarakan juga dengan Bu Yanti ya yang ada di kelompok sebelah. Jadi nanti mungkin sebulan sekali katakanlah ketika membahas ID itu nanti akan digabung gitu ya semua kelompok supaya nanti ada keseragaman ya di semua kelompok begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua nyambung yang barusan Pak Agus ini saya sedikit ingin mencoba mohon tanggapannya ya. Kan Rabbil Alamin itu salah satu sifat ya. Dan kalau dikaitkan dengan ada satu buku lah yang saya baca kaitan dengan bahwa manusia ini adalah khalifah fil ard ya. Khalifah itu dimaknai juga sebagai wakil Allah. Wakil Allah di muka bumi gitu ya. Selain diartikan dimaknai pemimpin, tapi juga wakil Allah. Wakil Allah itu salah satu tugasnya itu adalah menjalankan sifat-sifat yang ada pada Allah. Maksudnya menjalankan tuh sebagian sifat-sifat yang ada pada yang menitipinya gitu ya. Jadi khalifah itu kan wakil yang diwakilinya. Nah, yang saya agak bingung itu di buku itu memang tidak dibahas ya. Misalnya tadi sifat Rabbil Alamin. Kan Rabbil itu bisa dimaknai sang penguasa, sang pengatur, ada juga yang memaknai sang pemelihara. Nah, sang pemelihara ini yang juga harus dijalankan oleh si khalifah itu, gitu ya. Nah, ini yang saya maknai hanya sampai di situ saja. Karena kalau sang pengatur gitu ya misalnya, atau sang pemilik, bukan sang pemilik ya kalau Rabbil, yang mengendalikan begitu ya, ya mungkin bukan manusia begitu. Nah, ini mohon komentarnya Pak Agus. Jadi ada satu uraian bahwa satu khalifah fil ard itu dimaknai juga sebagai wakil dari Allah. Dan salah satu tugas wakil itu adalah menjalankan apa yang diwakilinya itu. Contohnya misalnya sifat ar-Rabbal alamin, Rabbil alamin gitu ya. Yang maknanya adalah sang pemelihara. Sehingga kita juga harus ikut memelihara alam ini. Itu seperti itu. Gimana tuh menurut Pak?
Quran. Ya, jadi Allah itu di samping di surat Al-Fatihah diterangkan juga di surat terakhir 114. Qul a'udzu birabbin nas, rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi Allah itu sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai ilah. Nah, kalau ilah itu konteksnya adalah sembahan. Iya karena berdua, iya karena nasta'in. Itu hanya milik Allah, tidak boleh jadi manusia mengatur. Nah, tapi dalam konteksnya Rabb itu salah satunya adalah memelihara. Tentunya manusia menjadi khalifah karena disuruhkan memelihara. Nah, kemudian manusia juga mengatur. Dalam konteks manajemen kan manusia mengatur, jadi mengatur, memelihara. Kemudian dalam konteks menguasai pada batas-batas tertentu, bahkan pada batas misalkan Allah itu kan memberi rezeki. Makna Rabb itu salah satunya yang memberi rezeki. Jadi tidak hanya mengatur tapi menjamin rezekinya. Nah, kalau manusia itu dalam konteks bertanggung jawab terhadap rezeki keluarga, nafkah gitu. Jadi Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluk. Nah, kita sebagai makhluk juga kan ada yang kita tanggung jawab untuk memberikan nafkahnya gitu ya. Nah, itu nih konteksnya. Makanya ketika kita berdoa gini, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shagir. Robba itu pakai kata rob sama. Jadi antara Robbil Alamin dengan Robbayani itu katanya sama sarob. Nah, makanya di sini orang tua itu punya tugas salah satunya Robnya di sana mencipta tidak, tetapi manusia dijadikan sarana oleh Allah pada proses penciptaan. Orang tua itu menjadi proses gitu ya, ikut terlibat, dilibatkan oleh Allah dengan penciptaan itu tidak langsung jadi manusia kan, tetapi lewat adanya suami, adanya istri, kemudian hamil, lahir. Gitu ya. Kemudian orang tua tugasnya memelihara. Makanya disuka diartikan kama robbayani shaghira, sebagaimana orang tua mengurusku di waktu kecil, menyayangiku di waktu kecil. Robbayani ini itu aku. Robbayani shaghira gitu. Jadi manusia sebagai khalifah, Malik Yaumiddin. Nah, Malik Yaumiddin kan raja yang menguasai hari pembalasan. Kalau itu mah hak prerogatif Allah gitu. Manusia tidak pada ke sana. Jadi kalau dikaitkannya dengan Asmaul Husna, sifat-sifat Allah, manusia itu suka jadi hambanya. Jadi mengikuti sifat-sifat Allah. Misalkan Allah itu kan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kita itu kan hamba yang Rahman, hamba yang Rahim. Harus mengikuti sifat-sifat Allah. Punyalah gitu ya, rasa sayang. Walaupun tidak akan sama dengan pemilik sayang mutlaknya. Gitu ya. Kan harus ada rasa sayang, ada tanggung jawab. Karena kita adalah Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik. Kita mah Abdulnya, hambanya. Gitu ya. Tapi setahu saya nggak ada Abdul Rabb gitu ya, nggak ada. Yang ada kan Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik gitu apa. Nama itu sesuai dengan sifat-sifatnya. Sudah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi salah satu makna robbal itu Robbayani itu itu memelihara, yang memelihara. Yang mengatur juga orang tua itu sebetulnya mengatur dalam konteks mendidik gitu. Bisa nggak dimaknai robbal itu, robbi atau robbal itu dimaknai mengatur dalam konteks manajemen ya? Iya. Nah, kalau dalam konteks manajemen itu robbil, robbal atau? Itu mah kalau robbil itu mah ininya posisinya, kedudukannya tergantung kata yang di depannya. Tidak mengaruh ke arti ya? Enggak. Pengaruhnya ke penafsiran nanti. Ini rob ini menjelaskan apa gitu. Robbal mining. Ya, rada susah kalau dijadiin bahasa terpisah ya, karena punya aturan bahasa yang berbeda gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia mah kan saya kata itu ya, saya berubah-ubah kata jadi o a i u gitu ya. Berarti kalau robbal alamin dengan robbil alamin itu maknanya beda kan? Ya, tergantung kata yang di depannya itu. Kapan dibaca roba, kapan dibaca robu, kapan dibaca robi gitu. Saya ngasih contohnya apa ya? Kayak dibaca robbayani itu karena itu jadi fi'il madi itu. Fi'il madi. Allahumma qfirli wali walidayya warhamhuma kama robba itu fi'il, bukan sebagai isim, sebagai fi'il.
Kalau Rabbil Alamin kan mungkin maknanya alamin di sini seluruh alam semesta ya. Ya, Alam ya. semesta itu termasuk tata surya, planet. Oh, semuanya. Selain Allah itu disebutnya alamin, tadi ditafsirkan gitu. Jadi yang ada itu hanya dua. Allah sebagai khalik, di luar itu sebagai makhluk. Selain khalik makhluk, termasuk malaikat itu makhluk. Jadi kalau alamin ini dimaknai mengatur alam dalam artian lingkungan, sebetulnya tidak bisa disebut Arabnya itu Rabbal Alamin ya, atau bagian dari Rabbal Alamin. Menjalankan fungsi-fungsi, tugas-tugas atau kekuasaan Allah, bahwa Allah itu sebagai pencipta, sebagai pemelihara, pengatur gitu ya. Nah, kita sebagai wakil Allah untuk mengaturnya gitu. Tapi kalau menciptakan nggak bisa, cuma bisa nanam doang gitu kan. Ada dalam surat yang lain kan gitu. Tapi pada dasarnya kan ikut terlibat gitu ya dengan cara menanam, memeliharanya sampai dia tumbuh gitu. Itu yang nanti saya bahas lanjutan terkait dengan teologi lingkungan. Iya. Karena situ, karena itu dimaknai atau dipakai sebagai pedoman normatif ya, bagaimana kita mengatur, mengelola lingkungan. Ya. Pekan depan itu giliran saya bisa disiapin. Idean kan, barusan kan tafsir, berarti ide berikutnya. Ya, mau diseling dulu giliran. Mau diseling dulu atau mangga bade payu lihat di heula atau lebih bade pasatnya padu di heula, bidang tambang heula, atau bagi planologi heula. Pak Ernadi. Pak Ernadi sudah pada ya ide kaitannya dengan keplanologian lah. Kumaha? Pangitan mangga insya Allah Pak Agus. Ya insya Allah ya. Biar kita saling berbagi lah gitu ya, sesuai dengan keahliannya. Mangga. Jadi Jumat depan insya Allah diselang heula pas tadi ku Pak Ernadi benernya. Mangga insya Allah. Ya. Cekap pinten ya? Tes tabu 7 pas. Mohon Pak Agus. Kita sama-sama berdoa dulu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.